Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditambat di tengah pasar. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini sedang lapar. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita mesti balikkan kepada Allah. Datang senang hati, alhamdulillah. Datang susah hati, innalillah. Alhamdulillah. Biarkan aja meja nih, kursi pun biarkan aja. Mana tahu nanti menggeletar kaki ini saya duduk. Kalau saya duduk dari awal, ibu-ibu itu ribut, nanti berdiri katanya. Nah, ini mukadimah aja, nanti ujung-ujungnya saya duduk juga. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Haji Al-Fedri MSI, Bupati Kabupaten Siak. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Hadir bersama kita di tengah kesibukannya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Husni Mirza BPAMM. Lengkap nama sama titelnya, baru saya tengok di Google. Beliau ini orang baik. Orang-orang baik kita doakan panjang umur, sehat badan. Jadi pernah saya lewat di suatu kota, tak boleh nama sebut kotanya, tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi di ucapan marhaban ya Ramadan tuh, lain muka bupati, lain muka wakil bupati. Jadi saya bilang, kenapa bisa fotonya sama, mukanya lain? Itu fotonya diedit Photoshop, Pak Ustaz. Orang tuh tak bisa duduk foto lagi berdua. Di Siak nih masih bisa hadir mereka berdua. Kalau sudah pemimpinnya akrab, insya Allah rakyatnya makmur sejahtera. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPRD dan anggota DPRD pada masanya, bahasa lain dari mantan DPRD, beserta semua forum komunikasi pimpinan kecamatan, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek. Ini kalau saya sebutkan satu persatu, buka puasa baru selesai. Ketua masjid, para remaja, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah SWT. Pak Bupati, dalam perjalanan ceramah saya di Riau dari 2008 sampai sebelum Covid, maka Masjid Nurul Islam Perawang ini jamaah teramai nomor 2. Yang nomor 1 itu Islamic Center Pasir Pangarayan Rokat Hulu. Itu tak ada lawan, orang paling ramai. Tapi di absen Pak Ahmad. Kalau yang tak pakai absen, di sinilah nomor 1. Cuman dulu waktu saya kemari itu tak terlalu banyak anak-anak muda, anak-anak kecil macam ini. Maka lama dari saya temenong. Ini dulu kok orang, baru saya ingat, belum lahir. Jadi rupanya sejak Covid itu banyak bapak ibunya di rumah, inilah pemunculan orang. Ketawa pula orang yang macam paham aja. Ini saya tak boleh bicara di luar tema. Temanya udah dituliskan. Tahu bapak ibu gimana rasa saya pakai jas? Kalau pergi ke Pulau Buru, belilah cabai yang pedas. Bapak ibu tahu rasanya pakai jas baru, luar biasa panas. Tema kita minta diangkat 3 saja. Bulan Ramadan sebagai peningkatan, pertama ibadah, yang kedua integritas, yang ketiga profesionalisme. 3 ini kita bahas. Selesai yang 3 ini, nanti saya jawab pertanyaan sebagaimana biasa. Setelah itu kita pun akan sholat zuhur. Entah sampai zuhur, entah kami pergi sebelum zuhur, kita tengok aja lah situasi kondisinya. Pertama ibadah. Ibadah itu jangan dipahami sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Bukan itu ibadah.
Karena kalau itu ibadah, semua orang bisa. Tapi ada ibadah yang paling hebat. Bagaimana mendirikan masjid, bagaimana mewajibkan zakat, bagaimana mendirikan MDTA, MDTW, MDTU. Itu adalah ibadah. Dan itu ibadah hanya bisa dilakukan oleh bupati. Makanya berlomba-lomba orang mau jadi bupati sekarang. Kenapa? Karena ibadah ini hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah. Bui-bui mulut ustaz berceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Tak ada orang bayar zakat. Karena orang tak takut sama ustaz. Tapi begitu cukup dengan peraturan daerah. Wajib potong atas, tak perlu pakai ceramah, tak perlu pakai tablik akbar. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor wajibkan zakat. Kalau tidak, lonjong. Selesai. Ceramah ustaz di atas mimbar. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal aslam, mengundi nasib, rijusun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan, bajitan ibu, jauhi. Keluar dari masjid, jumpa orang laga ayam, jumpa orang main gapri, main judi. Tak bisa saya larang. Mana bisa ceramah di depan orang laga ayam? Tak bisa. Tapi siapa yang bisa melakukan ibadah melarang perbuatan mungkar itu? Dan Ramil, dan Div, Kapolsek, Kapolres, mumpung kalian punya senjata, pistol itu masih besi, apa kaitan? Cari orang laga ayam main judi, main, pecahkan ginjal kalian. Jangan nanti ketika pistol itu sudah tak ada lagi, udah ditarik sama negara, udah pensiun, barulah datang ke masjid. Kalau selesai Abdul Somad ceramah, barulah datang, Ustaz, apa yang bisa kami lakukan? Pistol mana Pak? Udah tak ada lagi, tinggal pistol air. Itu pun kadang-kadang macet. Banyak ini, banyak pengalaman saya tahu usia. Udahlah habis ceramah, semangat, apa yang bisa kami lakukan Pak Ustaz? Bapak masih ada jabatan? Bagus dia ngurus pensiun. Jadi saya banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Malaikat maut udah di jembatan, udah tak lama lagi sampai ke Perawang. Tapi bukan berarti yang pensiun jangan tersinggung. Kunci mendengar tausiah saya ini satu aja, jangan tersinggung. Hanya beberapa jamaah tersinggung, balik meninggal. Jadi jangan kalian pahami ibadah itu zikir, baca Quran, tahajud, itu namanya ibadah mahdoh. Jadi bupati ibadah, jadi camat ibadah, jadi kadus ibadah, jadi Pak Ustaz ibadah juga, cuma tak terlalu banyak kali pahala. Jadi RT ini luar biasa, pahalanya tak terlalu banyak, tapi kalau curang dosanya luar biasa. Mohon maaf RT jangan di situ, kita janji tadi kan. Nah, berikutnya kita akan bahas ibadahnya. Nah, kalau yang tadi itu ibadah ghairul mahdoh, sekarang ibadah yang mahdoh. Diawali dari makan sahur. Kenapa Ustaz pas gini? Ini saya kupas bahwa ibadah yang tertinggi itu adalah kepala daerah, supaya anak-anak kita ini yang hadir, ini kan banyak anak muda ini, supaya anak-anak muda ini semangat nanti dia mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi DPRD, DPR RI, mau jadi DPD. Karena kalau tidak, siapa yang mengisi itu nanti? Anak-anakku mau kalian jadi kepala daerah? Kok beginilah bunyinya, mana diterima KPU? Kalian harus berpolitik, kalian harus punya kekuasaan. Kalau tidak, habis nanti bumi Melayu lancang kuning, bahkan Melayu hilang di bumi. Betul, di bumi tak hilang, di Singapura hilang. Aku tak bisa masuk. Coba kalau Singapura itu dipegang orang Melayu, pasti aku bisa masuk. Brunei bisa masuk. Kenapa? Orang Melayu. Malaysia bisa masuk. Kenapa? Orang Melayu. Orang Melayu mesti punya kekuasaan. Allahu Akbar. Ini semangat apa lapar? Bercampurlah. Kesal ada juga. Nah,
Jadi sekarang ibadah yang mahdhah. Ibadah mahdhah diawali dari bangun malam, tasaharu, bersahurlah. Jangan sampai tak sahur. Di banyak ibu-ibu tidak sahur. Ibu tak sahur, takut gemuk. Tak usah pikirkan cakap orang. Karena kita pikirkan cakap orang, tak makan kita. Muncul penyakit baru, lambung. Mau gemuk, mau kurus, yang penting sehat. Nanti kalau ibu kurus, susah ya. Mau gemuk, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Tak usah pikirkan cakap orang. Saya pikirkan cakap orang. Yang penting kita benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makan sahur. Tak ada selera makan Pak Ustadz, jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah, yang penting makan sahur. Tapi tengok dari anak-anak yang banyak tidur ini nampaknya tak makan sahur. Orang yang mengantuk dengan ceramah dua kemungkinan. Yang pertama diganggu setan, yang kedua cacingan. Tapi rasanya di bulan puasa tak mungkin diganggu setan, karena setan sedang diikat. Aku nggak tidur. Setan diikat. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ini mau membuktikan kepada manusia yang selalu menyalahkan setan. Selama ini sedikit-sedikit salah setan. Pak Ustadz, kalau ruqyah suami saya asiklah mengganggu janda. Terus dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada setan keluar. Ternyata bukan diganggu setan. Kata setan, aku tak ada mengganggu dia. Memang laki kau tuh gatal. Jadi kadang kita lama-lama kasihan juga dengan setan. Sikit-sikit salah setan. Ustaz, tolong bacokan ayat itu Pak Ustaz. Untuk apa Bu? Laki saya tak sembahyang, mungkin diganggu setan. Kata setan, aku udah lama pensiun. Sikit-sikit salah setan. Sikit-sikit salah setan. Maka dikatakanlah bahwa bulan puasa ini setan diikat, supaya orang sadar kalau jahat berarti itu yang jahat siapa? Orang itu jahat, bukan setan. Ini sekarang bermunculanlah rumah makan hantu di bulan puasa. Kaki nampak, kepala tak ada. Ada itu di Kabupaten Siak? Tidak ada. Karena ada peraturan daerahnya, tidak boleh buka rumah makan buka di bulan Ramadan. Itu hanya bisa dilakukan oleh DPRD, itu hanya bisa dilakukan oleh bupati, wakil bupati, itu hanya bisa dilakukan oleh Kapolres, Kapolsek. Ustaz Somad tak bisa. Ustaz hanya berceramah di masjid tabligh akbar, meriah ramai. Tapi buahnya ada pada kekuasaan. Segenggam kekuasaan pakai untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Mesti setan. Tapi setan tak, Ustaz. Kadang-kadang muncul juga dia. Nah, setelah makan sahur, sahur itu dianjurkan diakhir-akhirkan. Riwayatnya dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, ya. Nabi itu makan sahur berhentinya kapan? Agak-agak 50 ayat sebelum 50 ayat sebelum azan subuh. 50 ayat sebelum azan subuh itu kalau dihitung pakai menit sekarang, itulah dia muncul imsak. Imsak itu dari 50 ayat. 50 ayat itu setelah dihitung sekarang tidak terlalu cepat bacanya, tak terlalu lambat. Imsak 10 menit. Seingat saya waktu saya rutin kemarin, ini jam hidup. Sepuluh menit. Jadi kalau Riau azan subuhnya jam 5, maka jam 4.50 itu berbunyilah sirine imsak. Imsak itu bukan lampu merah, tapi bagus supaya orang yang ragu-ragu udah gosok gigi. Tapi saya di Maroko selama 2 kali bulan puasa tak ada imsak, karena imsak hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Jadi kami makan aja terus, makan minum sampai azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulut penuh. Baru
mulai saya paham manfaat imsak. Hebatnya mazhab Syafi'i, ada namanya waktu imsak, diambil dari hadis Sa'id bin Thabit, 50 ayat sebelum azan kita udah bersih mulut. Tapi bagi ibu bapak yang terlambat bangun malam, pas sirine itu baru bangun, itu sirine habis baterai. Pas bangunnya, pas bunyi sirine, jangan takut, pergi ke dapur, ambil asam podeng, gulai, minyak sambal belacan, blender, sedot. Allah nama itu somawadin ada ikhwan syahri Ramadan, dan tak sempat mengunyah lagi. Hari ini Bapak Ibu boleh ketawa, tapi nanti kalau terlambat ingat jurus saya. Betul kata sosok. Nah ini dia. Itu artinya bahwa sirine imsak itu bukan batasan, itu hanya kehati-hatian. Karena mazhab Syafi'i itu kelebihannya adalah ihtiyatnya tingkat tinggi. Di antaranya kalau udah kita gosok gigi, tak mungkin ada ragu-ragu. Tapi kalau tak ada imsak, mungkin ada ragu-ragu, ada rasa asam manis pedas di mulut, tersangkut lah, macam-macam. Kadang di mulut itu tersangkut, dari mulai bangkai ayam, bangkai ikan, bangkai itik, semua tersangkut. Makanya kalau tak gosok gigi macam-macam dia. Bayangkan orang yang tak gosok gigi, tiba-tiba ada di situ ayam, itik, ikan, sambal belacan, semuanya basi, fermentasi, tidur di masjid telungkup. Air liur tumpah pas tempat sujud. Jangan tidur di masjid telungkup, usahakan telentang. Saya ini Pak Ustadz telentang pun meleleh juga. Pergi ke supermarket beli pempes, pasang. Parah ini. Karena kalau tidur telungkup di masjid, tumpah air liur basi, nanti malam orang tahajud iktikaf. Disitulah imam paling lama sujud, dia paling lama tersiksa. Ini ceramah di bulan puasa ini kalau diturunkan semangat jamaah ini, jamaah ini semangat, kita tak bisa minum. Kalian enak aja, aku cakap. Lama lagi buka ini. Berapa jam lagi? Saya baru ingat pas nengok jam 5 kawan itu. Nah, habis sahur, apa manfaat daripada sahur? Membiasakan bangun malam. Yang selama ini tak pernah bangun malam, sudah 17 malam. Malam tadi malam yang ke-17. Yang tak tahajud sudah 17 malam. Masih ada kesempatan 13 malam lagi untuk bertahajud, insya Allah. Habis sahur, jangan sampai tak ke masjid. Tapi saya dari dulu, Masjid Nurul Islam ini, Perawang ini, memang dari dulu saya rutin 2, Isya sama subuh, penuh ini. Tak tahu sekarang masih penuh. Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang pun penuh, sampai berlimpah uang, keluar jalan-jalan. Ini jangan-jangan karena diwajibkan Pak Bupati juga. Lalu kemudian sholat subuh ke masjid, jangan keluar masjid sampai waktu syuruk. Jadi jam Masjid Nurul Islam ini lengkap, ifnya ada, syuruknya ada. Habis waktu syuruk, payah kami Pak Ustadz menghitung syuruk. Kalau ada masjid yang tak punya jam syuruk, tengok waktu maghrib. Perawang sekarang maghrib jam berapa? 18.21. Maka subuhnya mengaji sampai jam 6.21. Jam 6.21, kalau Ustadz itu tak berhenti, berhentikan. Ada masjid di Pekanbaru, saya pernah ceramah di situ. Di atas mejanya itu 3 lampu, merah, kuning, hijau. Saya tanya, Pak Ketua Masjid, ini meja bekas Dewan Juri MTQ? Enggak Pak Ustadz, itu memang untuk Ustadz. Kenapa dipasang lampu? Banyak Ustadz yang kelewatan jam di sini. Jadi kami pasang, asal udah lewat, hidup lampu kuning. Asal agak lambat sedikit, merah. Itu maka saya kalau tausiah itu insya Allah jamaah sudah tahu, asal habis 60 menit selesai. Ini tak lama lagi selesai. Apa gunanya pengajian sampai syuruk? Man shalla subha fi jama'atin, sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, usalli sunnatal isyraq.
Nama waktunya syuruk, nama sholat sunatnya isyraq pakai qaf. Kalau pakai kaf isyraq syirik artinya. Kalau isyraq waktu terbit matahari. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir niat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, karena lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, bisa ke Makkah nanti insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Lalu kemudian siang ibadahnya namanya siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Siam itu artinya apa Pak Ustaz? Siam itu artinya imsak. Imsak itu apa artinya Pak Ustaz? Imsak itu artinya menggenggam, jangan sampai lepas. Inilah mengapa mikrofon ini tak lepas, karena saya genggam. Apa yang digenggam waktu siang itu? Digenggam batang leher sampai tak lewat apapun. Biasanya kalau sudah jam segini macam-macam lewat. Ayam penyet, ayam mati, ayam hutan, ayam pop, ayam dangdut, ayam metal. Tapi kalau sudah bulan puasa tak lewat apapun. Mata ditahan, jangan sampai menengok yang macam-macam. Pikiran ditahan, jangan pikirkan yang macam-macam. Lidah ditahan, jangan bercakap yang macam-macam. Mana ada ibu-ibu di Perawang mau bercakap aib orang kalau di siang Ramadan? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya lagi siano bini siano anak siano menantu siano cucu siano? Ingat ceramah Ustaz Somad, kita imsak tak lidah. Nanti habis buku kita lanjutkan. Inilah kita. Kaki imsak, tangan imsak, hati imsak, pikiran imsak. Inilah ibadah yang tak keluar duit. Sedekah keluar duit, jihad keluar darah, sholat keluar keringat, ceramah keluar suara. Tapi ibadah puasa tak keluar apa-apa. Ibadahnya imsak, menahan, tahan mulut, tahan lidah. Banyak orang yang sanggup bersedekah tapi menahan lidah tak tahan. Kok kenapa cerita aib orang lain ribah namimah? Saya Pak Ustaz bangun masjid siap, bersedekah siap, anak yatim siap, tapi untuk menahan mulut kita tahan Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita semuanya tahan insya Allah. Amin. Memang betul Pak Ustaz. Ada kawan saya dulu bercakap tak tentu arah, tapi setelah belakangan ini dia, kenapa dia stroke Pak Ustaz? Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah. Sampai azan maghrib berkumandang, maka ibadah berikutnya adalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Tak boleh menunda berbuka sampai isya, tak boleh menahan. Langsung begitu terdengar azan, langsung berbuka. Tapi pastikan dulu azan maghrib. Soalnya di bulan puasa ini semua azan ini mirip macam azan maghrib. Yakinkan memang betul sudah masuk waktu maghrib, masuk 2-3 teguk air, masuk yang ganjil-ganjil, 1 butir, 3, 5. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak makan nasi lagi, mengamalkan sunnah. 3 tadi masuk, 3 butir kurma, 3 kotak Pak Ustaz. Mana hawa nafsu siang tadi? Siang tadi rasanya semua air sungai Siak itu mau minum. Berhenti di atas jembatan, menengok air sungai Siak itu macam cincau. Semuanya mau masuk ke mulut. Sore-sore jam 6 sore, orang Perawang mulai keluar rumah naik sepeda motor. Semua dibeli, dari mulai semangka goreng sampai es krim bakar. Habis semua dibawa ke rumah. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk 2 teguk air, masuk kurma 3. Kata bininya, tengoklah abang mubazir. Iya betul. Nampaknya tak senang dia usah lama-lama. Lalu kemudian setelah sholat maghrib menunggu azan isya. Isya ibadah lagi, tarawih. Tarawih di Nurul Islam berapa rakaat? 11 rakaat. Tadi malam kami tarawih di Nurul Azhar, 1 imam 4 rakaat. 1 imam 4 rakaat. 1 imam 4 rakaat. Imamnya 10 orang. Maju anak pertama, santri-santri 4 rakaat. 4 rakaat.
Saya hitung 10, 40. Rupanya 20. Habis itu witir 3. Saya bilang ke Ustaz Alam, ini panjang nih Ustaz Alam. Kata Ustaz Alam, ini biasanya satu malam 1 juz dan 23 rakaat. Bagi yang mau merasakannya, datang ke Nurul Azhar. Di mana lokasinya Pak Ustaz? Nanti dari sini sebelum masuk kota Pekanbaru, sebelum jembatan Lentok ada simpang bingung. Nah, jangan bingung-bingung lagi. Belok ke kanan sebelum TPU Covid. Ada di situ namanya YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat Pesantren Nurul Azhar. Makanya bunyi slogannya, singgahlah ke YTWU sebelum ke TPU. Kalau sudah TPU jangan lagi singgah ke YTWU, karena kami tak mau menerima hantu. Datanglah orang dari Yogyakarta, namanya Pak Dr. Wahyu, singgah ke pesantren Nurul Azhar. Sampai di sana terkejut dia menengok bangunannya. Semua tamu-tamu yang kami bawa dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya, kami bawa Ustaz Hanan Ataki, kami bawa Ustaz Sabtin Afillah, kami bawa Ustaz Aki Malik, kami bawa Buya Yahya, sampai Daniel Mananta pun kami bawa juga ke situ. Semua yang singgah ke pesantren ini masuk ke dalam, menengok lampunya, harga lampu itu 40 juta. Semua yang menengok itu macam menengok kucing Anggora. Heran semua. Yang mereka herankan lagi, pesantren ini gratis. 25 orang 1 tahun. Ini tahun ketiga, 75 orang. Semuanya gratis. Bangunannya mewah. Anda mau melihat? Datang ke sana. Semalam Dr. Wahyu datang. Dr. Wahyu membawa paket 1000 paket dibagikan tadi malam sebanyak 300 juta rupiah. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur beliau, disehatkan dia. Dia punya usaha bisnis namanya DRW Skin Care. Skin artinya kulit, care artinya peduli. Anda peduli pada kulit Anda, pakailah DRW Skin Care. Jadi ibu-ibu yang selama ini lakinya asik menengok bini tetangga, inilah, ini banyak orang ini sekarang mau glowing kata dia, mau dipakai. Tapi ini lengkap semuanya, bukan cuma muka aja. Karena banyak orang sempat pakai itu muka putih, tangan hitam. Jangan tersinggung, kan aku bilang tadi awal. Lalu kemudian habis itu tadarus, habis tarawih, witir. Jangan sampai balik ke rumah tadarus. Tadarus ingkarannya tak usah banyak-banyak, 10 aja. 10 di sini, 10 di sini, 10 di sini. 10 baca 1 lembar. Baca 1 lembar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kurang panjang tuh Pak. Alif lam mim. Jalikal. Kamu lagi. Zalikal. Zalikal kitabu la raiba fih. Apa fi? Fi. Tutup Quran balik merajuk. Tadarus tak bisa merajuk. Tadarus ini bukan menunjukkan kehebatan kita. Tadarus ini menyadarkan kelemahan kita. Karena selama ini kita yang baca, kita yang menilai diri kita sendiri, semuanya benar. Hari ini 9 orang dewan juri menilai kita. Coba lu Ustaz Somad baca. Wasamsi, Ustaz. Mau ngamuk. Gak tahu kan saya ini siapa? Saya ini Ustaz. 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, doktor di Sudan, lama saya di Arab. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, untung lebih lama. Jadi jangan dibawakan sombong kita. Tapi orang perawang, Masya Allah, tabarakallah. Ananda kita tadi juara nasional. Asli orang perawang, asli. Bukan pemain naturalisasi. Luar biasa. Soalnya pernah juga saya ceramah di satu daerah. Luar biasa kori kita tadi, Masya Allah anak-anak kita. Selesai acara datang ketua masjid. Mohon maaf Pak Ustaz, itu diundang dari luar kota. Tapi Kabupaten Siak ini luar biasa. Saya ceramah di Kuala Lumpur, Malaysia. Sampai di sana datang Pak Haji memanggil, orang Siak mana? Orang Siak mana? Selesai sholat fajr saya tanya, Pak Cik Razak, dia
Masa tadi mencari orang Syiah, apa maksudnya? Imam dan ulama di masjid itu kami sebut orang Syiah, Pak Ustaz. Di Kuala Lumpur, Pak Cik Razak, Kapten Razak yang selalu bawa saya Kuala Lumpur mengatakan, rupanya di Malaysia dia tinggal di Keramat namanya, karena di situ ada kuburan keramat ulama. Rupanya dari zaman dulu orang yang berceramah mengajar agama, sudah 2 kali menyuruh berhenti. Tak mungkin silap kan? Jadi rupanya di Kuala Lumpur orang yang mengajar agama itu dari dulu dipanggil orang Syiah. Jadi artinya orang Syiah ini memang paham agama. Jadi kalau ada orang Syiah ini yang tak paham agama, pindahlah ke kabupaten lain. Nah, betul-betul. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa batu akik. Sudah lama Ustaz Somad ini ceramah, baru disinilah tukar-tukar mie. Saya sebetulnya pantun ini bisa, cuman kalau sedang lapar inilah. Kalau Tuhan membeli katun dibeli, pergi ke pasar, susah kita bawa pantun kalau perut sedang lapar. Sampai mana tadi? Hilang pula. Sampai tadarus, balik dari tadarus, jangan lama-lama, jangan tengok TV, karena kalau tengok TV mata kita ini udah kena radiasi payah tidur. Jangan lama-lama tengok handphone, karena kalau udah tengok handphone scroll, akhirnya nanti tak bisa kita tidur. Kalau udah tak tidur dan lambat tahajud, maka pulang ke rumah no TV, no handphone, langsung tidur. Tapi saya tak bisa tidur cepat Pak Ustaz, paksa tidur cepat. Udah miring ke kanan ke kiri tak juga bisa tidur Pak Ustaz. Pergi ke warung beli antimu. Sepiji aja, sepiji. Jangan sepapan. Kalau diminum sepapan, bangunnya malam takbiran. Rupanya baru saya tahu rahasianya kenapa ketua masjid mengasih jas. Makin pakai jas ini makin pede. Walaupun baju dipasang di dalam. Nah, itu dia. Tapi insya Allah nanti saya pakai di duri. Nanti malam saya pakai di duri, subuh besok biar tahu orang duri itu yang selama ini tak ada ngasih apa-apa. Mudah-mudahan sampai ke telinga orang itu. Lalu kemudian tidur, jangan lama-lama tidur. Setel jam 3. Pas jam 3 itu bangun. Jadi habis witir, habis tarawih, habis witir, habis tadarus, jam 10 balik. 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. 5 jam cukup. Habis itu kemudian tidur, bangun jam 3, bangunkan istri. Sudah 17 malam tak pernah membangunkan istri. Percikan air. Wake up my honey. Wake up my darling. Itu kalau nikahnya bulan Syaban. Tapi yang anak udah 20 tahun. Bangun, sahur. Jangan ibu sakit hati kalau ada bapak tuh gitu. Husnuzon aja. Husnuzon. Mungkin dia buang tabiat. Lalu kemudian tahajudlah bersama. Sebagus-bagusnya tahajud bersama. Bapak jadi imam, ibu jadi makmum. Sholli sunnat tahajud rakaataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang. Setahu aku tahajud itu berbunyi. Apa kenapa tak berbunyi? Kalau ada laki ibu mau membangunkan malam, tak usah lagi digitukan. Maklum tahu sendiri. Jangan doakan aja, lama-lama berbunyi itu. Takdir ibu dapat imam silent. Getar-getar aja sih. Lama-lama nanti dia latihan insya Allah. Bapak pun jangan sampai tak pede Pak. Mengeraskan suara itu sunnah, tapi tak berbunyi pun tetap sah. Jurusnya takbir aja. Tapi jangan sampai lupa pula sami Allah. Bangkitkan groginya. Allahu Akbar. Kata ini sami Allah Bang. Batal sholat. Kenapa batal? Karena dia menyebut bang. Tak boleh satu kata yang bukan bahasa Arab keluar. Nah, inilah dia pentingnya tahu fikih. Lalu kemudian setelah bangun malam sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat.
Habis sunat sholat sunat tahajud, jangan witir lagi, karena tadi di masjid sudah la witrani fi lailatin, tak boleh 2 kali witir semalam. Habis itu makan sahur. Udah saya urutkan 24 jam tentang ibadah. Sekarang kita masuk yang kedua. Apa tadi yang kedua? Saya ingat, cuma kertas kalian aja. Yang kedua adalah integritas. Integritas itu apa Pak Ustadz? Integritas itu begini anakku. Masuk kalian ke dalam toilet kamar mandi Masjid Nurul Islam jam 1 siang, masuk ke dalam, kunci pintu, tutup rapat, tengok baknya macam air kelapa, tapi kalian tak mau minum, meneguk airnya. Padahal kalau kalian minum tak ada yang tahu. Kenapa tak mau? Itulah dia integritas. Jadi kalau ada orang, sekarang banyak orang pakai istilah yang dia pun tak tahu apa artinya. Kita mesti berintegritas. Balik selesai, integritas itu apa? Pokoknya integritas. Integritas itu orang yang amanah kalau bahasa Islamnya. Dan itu tidak bisa kalau tidak sekedar teori. Integritas menurut etimologi, integritas menurut terminologi, integritas menurut pakar. Tak bisa. Langsung di bulan puasa. Mana ada orang puasa kumur-kumur, masuk 3 keluar 1. Tak ada. Mana ada orang macam-macam di bulan puasa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tanya tentang puasa Pak Ustaz? Boleh. Apakah menguap itu batal puasa? Menguap nggak batal. Menguap sampai masuk 2 bungkus nasi kotak. Mencari gara-gara. Integritas di siang Ramadan. Kalaulah integritas siang Ramadan ini dibawa ke kantor bupati, kantor wali kota, kantor kementerian, kantor polisi, kantor TNI Polri, insya Allah bubar KPK. Insya Allah banyak pegawai inspektorat jenderal yang nyaman, yang tenang, tugas tak begitu berat, kosong penjara. Itulah mengapa semangat puasa ini dibawa keluar puasa. Nanti ada namanya puasa 6. Puasa 6 jangan sampai tinggal Bu. Pak Ustaz, puasa 6 itu bagaimana? Qadha dulu yang 7 hari. Habis 7 hari baru puasa 6. 7 tambah 6 13. Habislah kue hari raya itu Pak Ustaz. Pakai pendapat yang mudah dari kalangan mazhab Syafi'i. Kata Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i, ini makam Imam Syafi'i, ini makam Imam Zakaria Al-Ansari di Masjid Imam Syafi'i di Kairo, Mesir. Ulama besar mazhab Syafi'i. Pendapatnya dikutip oleh Syekh Atiyah Saqaf, Mufti Al-Azhar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Siapa yang mengqadha puasa di bulan Syawal, diqadhanya 6 hari di bulan Syawal, niatnya niat qadha, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Jadi ibu, kenapa Ustaz selalu nyebut ibu? Karena ibu yang tinggal puasa 7 hari. Rupanya bapak itu 17 hari tinggal. Bapak yang mengqadha puasa di bulan Syawal, bedanya puasa sunat dengan puasa qadha. Puasa qadha wajib, tak boleh dibatalkan, haram hukumnya. Tapi kalau puasa sunat, misalnya saya puasa sunat, dan pas puasa sunat itu memang godaannya banyak. Saya, pengalaman saya puasa sunat, khutbahlah saya masjid DPR, samping awal Bros, Jalan Sudirman. Selesai khutbah Jumat, datang jamaah. Ustaz, singgah kita ke Pondok Bau. Saya sedang puasa. Bapak hari sebelum itu tak ada puasa, tak ada orang ngajak. Memang setan ini kalau tak diikat keluarga. Bukan saya bilang bapak yang ngajak itu setan. Dia niat baik. Pak Ustaz, kalau kita sedang puasa qadha, boleh dibatalkan? Tak boleh. Kalau kita sedang puasa sunat, boleh. Faman syaa falyasum, siapa yang mau lanjutkan puasa silakan. Waman syaa falyuftir, siapa yang mau batal silakan. Jadi Ustaz kalau bertamu ke rumah kami, lalu kami ajak Ustaz makan, apakah Ustaz batalkan? Aku tengok dulu lauk. Ayam upin-ipin, wah, ikan selai salai, ada pula, atau salah kita sebut, ini Elio, bukan Elio, bapak saya. Lalu kemudian ini kita bawa keluar Ramadan, makanya ada nanti puasa Ayyamul Bait.
13, 14, 15. Untuk apa? Untuk menjaga integritas pegawai-pegawai kantor. Bagus sekali berpuasa. Mahasiswa-mahasiswa, saya anjurkan kalian puasa. Kalau bisa puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. Saya ulang sekali lagi, puasa Nabi Daud. Ini banyak kadang orang ini mendengar pengajian sambil mengantuk. Ditanya sama istrinya, abang kenapa hari ini tak sholat? Dek, ini sholat Nabi Daud. Sehari sholat, sehari tak sholat. Mana pula ada itu? Yang ada tuh puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu sebulan 15 hari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Itu puasa paling banyak, 15 hari. Kenapa Nabi Daud? Kenapa bukan Nabi Yahya? Kalau Nabi Yahya puasa maklum, Nabi Yahya itu tak berbini. Kenapa bukan Nabi Isa? Nabi Isa puasa maklum, Nabi Isa tak beristri. Kenapa Nabi Daud? Nabi Daud, nanti kalau aku sebutkan ibu jangan marah dan ibu. Nabi Daud istrinya 100. Jadi kalau bapak itu menambah satu lagi itu nggak ada apa-apanya. Dibandingkan Nabi Daud. Tengoklah bapak, mau ketawa aja pun takut. Saking kan setia. Yang benar-benar tipis antara setia dengan takut. Bapak yang selalu direpeti ibu, abang selalu di mana? Pulang jam berapa? Kenapa tak berkain? Kenapa tak sembahyang? Kenapa tak baju koko? Kenapa tak puasa? Bapak yang selalu direpeti begitu, bersyukurlah Pak. Bapak sudah dapat bidadari surga. Amin kata orang. Bapak yang selalu merasa tertekan, direpeti, abang kenapa tak sembahyang? Abang kenapa tak pengajian? Abang kenapa tak sedekah? Sabar Pak. Bapak insya Allah kalau mati tidak kena siksa kubur. Waktu mau disiksa malaikat, kata malaikat yang satu, jangan siksa. Ini udah tersiksa kali ini. Dalam hati bapak ini betul kata Ustaz. Tahu betul dia nasib aku. Apa yang dimuliakan? Memang kalau lapar tuh mau ketawa aja bawaannya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah ibadah. Sudah kita bahas, ibadah ada dua, namanya mahdhah, ghairu mahdhah. Yang kedua adalah integritas. Yang terakhir adalah profesionalisme. Bagaimana Islam ini? Islam tidak menyuruh orang tidak bekerja. Profesi. Apa profesimu? Bekerja sesuai dengan tupoksi. Itu bernilai ibadah di hadapan Allah. Langkahkan kaki dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Tidak ada dalam Islam bulan puasa tak bekerja, tidur-tiduran. Sekarang kalau kita pergi ke kota-kota besar, makin besar kota, makin banyak kipasnya, makin besar AC-nya, makin banyak korban serangan Rusia bergelimpang. Kalau dibangunkan ya, kalau dibangunkan, bangun. Apa kata dia? Naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Pandai pula dia. Hadis tentang tidurnya orang puasa adalah ibadah, hadis dhaif. Ada yang mengatakan hadis maudhu karena salah satu riwayatnya kadzdzab, pendusta. Tapi saya lebih setuju dia dhaif. Hadis dhaif tak bisa dipakai untuk memotivasi tidur siang. Perang Badar, perang paling besar, kapan terjadi? Hari Jumat, tanggal 17 Ramadan. Hari ini terjadi perang Badar, 17 Ramadan. Ini pasukan Badar yang akan mengajar pasukan musyrik. Allahu Akbar. Harinya tak pula hari Jumat. Hari apa ini? Hari Sabtu. Tak bertepatan hari Jumat. Hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Jarak dari Madinah ke Badar 150 km. Umur Nabi waktu itu 55 tahun. Naik kuda 150 km. Cari anak muda yang sanggup naik kuda panas-panas di gurun pasir 150 km. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Ustaz cerita naik kuda macam berani aja. Tak lihat tengok foto aku naik kuda. Share foto saya di medsos, tulis saja sholat naik kuda. Tapi kuda itu tak bergerak.
naik saya ke atas kuda itu 4 orang megang satu. Foto ya Pak Ustaz, foto ya untuk endorse saja. Sampai sekarang yang belum berani naik kuda, naik odong-odong aja. Ini nama provinsinya Ismailiyah. Provinsi Ismailiyah dikuasai tentara Israel, diusir oleh tentara Mesir pada masa pemerintahan Presiden Anwar Sadat. Akhirnya orang Israel terusir. Kapan peristiwa itu terjadi? Didirikan satu kota di Mesir untuk mengenang, namanya kota Ashir min Ramadan. 10 Ramadan pasukan Mesir berhasil mengusir Israel. 10 Ramadan. Bagaimana dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? 17 Agustus tahun. Kalau beginilah bunyi pejuang dulu, tak lari Belanda. Ternyata 17 Agustus 1945 itu terjadi pada tanggal 9 Ramadan. Yang berani berteriak mengusir Belanda, orang lapar. Orang lapar itu teriaknya keras. Usir Belanda, jihad, Allahu Akbar. Mati Belanda. Orang kenyang mana bisa teriak? Usir Belanda. Negeri ini merdeka karena orang yang lapar. Negeri ini merdeka karena pejuang. Mereka tak takut mati. Makanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Buka preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masih ingat? Apa bunyinya? Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ustaz kok ingat? Aku tukang baca itu tiap hari Senin di sekolah. Kalian yang mengatakan radikal kepala kalian penuh pukul. Ngantuk kan paling dia. Aku tukang bacakan itu tiap hari Senin. Aku yang membawa bendera itu ke dalam suku dalam mama, mengajarkan anak-anak dalam hutan tentang cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Pokoknya kalau lapar panas begitu bawahnya. Habis usaha, habis bahan kuda. Ada kata-kata pertanyaan? Tak ada. Jadi sudah saya urutkan semuanya terkait dengan satu, ibadah. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, profesionalitas. Jadi nanti kalau ada anakku ditanya guru sekolah, apa ceramah isi ceramah Ustaz Somad itu kemana? Entah. Asal dia bercakap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan mengenai tarekat, ma'rifat, hakikat. Dari dulu itu aja. Apakah betul orang yang rajin beribadah tanpa mengikut tarekat tak naik keluar? Selalu tolong penjelasan Pak Ustaz. Jadi yang paling mantap menggambarkan tarekat, hakikat, ma'rifat, syariat itu namanya Imam Bahauddin Naqsyabandi. Imam Bahauddin Naqsyabandi. Naqs artinya mengukir, naqs artinya melukis. Sampannya itu syariat. Tahu sampan? Sampan itu syariat. Lautnya itu hakikat. Berenangnya itu tarikat. Mutiara yang ada di dalam laut itu ma'rifat. Bisa kita ulang? Sampannya itu syariat, lautnya itu hakikat, berenangnya itu tarikat. Kalau sudah masuk ke dalam, dapat mutiara dalam kerang, namanya ma'rifat. Itulah dia gambaran Imam Bahauddin Naqsyabandi. Nama tarekatnya tarekat Naqsyabandiyah. Ulamanya yang paling besar di Makkah, di Jabal Abi Qubais, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Maulana Ibrahim. Itulah dia di kumpulan Naqsyabandiyah kumpulan. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kappari. Itulah dia di Batu Besurat Kappar. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid
namanya Syekh Ismail, itulah yang ada di sorga. Tahu sorga? Surau Gadang. Makan dulu. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Wahab, itulah dia Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan punya cicit, itulah dia Pak Wakil Bupati Siak, Pak Husni Mirza. Jadi tarekat itu adalah cara mengingat Allah. Nanti kalau sudah caranya dapat, lalu kemudian dia bertemu dengan hakikat, sampailah dia kepada ma'rifat. Imam Al-Ghazali pernah ditanya, Imam Ghazali, ya, ma'rifat itu apa? Kata Imam Ghazali, ma'rifat itu nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Kalau sholat begini, syariatnya angkat takbiratul ihram, menghadap ke kiblat, baca Fatihah, baca ayat, ruku, i'tidal, sujud, itu syariat. Hakikatnya adalah mengingat Allah. Hakikat daripada sholat itu adalah mengingat. Syariatnya itulah dia. Tarekatnya caranya, cara berzikirnya mengingat Allah, dihentakkan ke tangkai jantung, la ilaha illallah, zikir nafi isbat. Tapi ada lagi namanya zikir ismuzat. Zikir ismuzat tak berbunyi, tak bersuara, telinga aja mendengar Allah 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 Allah. Itu yang diajarkan waktu orang bersuluk 10 hari, satu hari zikirnya 15.000, 10 hari 150.000. Makan nasi besukan tak pakai lauk di dalam kelambu. Ustaz Tengku Zulkarnain almarhum ditanya orang, Ustaz Tengku, ya kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu? Dijawab Ustaz Tengku, banyak nyamuk. Pakai kelambu petak karena dia merasakan seakan-akan dia dalam liang lahat, kiri liang lahat, kanan lahat, depan lahat, belakang lahat, atas lahat. Berzikir Allah 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 Allah, menghidupkan kalbunya sampai akhirnya dia ma'rifat. Ma'rifat itu artinya Allah memancarkan cahaya ke dalam hatinya. Berapa lama Imam Al-Ghazali sampai ke maqam ma'rifat itu? 11 tahun berkhalwat. Khalwat bersunyi-sunyi hanya dengan Allah. Jadi jangan nanti ikut bersuluk baru 2 malam balik ke rumah, Ustaz, nampak saya tadi malam bini saya cukup cahaya badannya. Itu bukan ma'rifat, dia sedang memeriksa handphone kau. Itulah dia syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Nama imamnya Bahauddin Naqsyabandi, tarekat Naqsyabandiyah. Nama imamnya Abdul Hasan Syazili, tarekat Syaziliyah. Nama imamnya Syekh Abdul Karim Saman, tarekat Samaniyah. Nama tarekatnya, nama imamnya Syekh Abdullah Syattari, tarekat Syattariyah. Jangan laga-laga antar tarekat ini, karena mereka tak pernah berkelahi. Ini nama kapalnya Syattariyah, ini nama kapalnya Naqsyabandiyah, ini nama kapalnya Samaniyah, ini nama kapalnya Tijaniyah. Lautnya adalah la ilaha illallah. Tujuannya adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jadi orang bersuluk itu bukan mau jalan di atas air. Untuk apa jalan di atas air? Jembatan siap banyak. Orang bersuluk itu bukan mau jadi kebal. Untuk apa kebal? Banyak rompi anti peluru. Orang bersuluk itu bagaimana melekatkan zikir dalam hatinya, maka dia sampai pada puncaknya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tegak, duduk, berbaring, berzikir mengingat Allah dalam tangkai jantung. Allah 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 Allah. Di dalam dada ini ada qalbu. Di dalam qalbu ini ada ruh. Di dalam ruh itu ada sir. Sir itulah rahasia Allah yang ditanamkan ke dalam diri manusia. Itulah yang dihidupkan dengan zikir. Ditalkinkan guru ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Saya mau betalkan ke guru, Pak Ustaz, nanti habis hari raya pergi ke Medan, dari Medan terus ke Langkat sampai Tanjung Pura, sudah jembatan belok ke kiri pergi ke Besilang. Dulu nama kampung itu Babus Salam. Waktu Syekh Abdul Wahab Rokan dapat tanah itu dari Sultan Musa, Sultan Langkat, Melayu, kata Tuan
Sultan, kasihlah nama kampung ini Tuan Guru. Tuan Syekh Abdul Wahab memejamkan matanya, nampaknya pintu Masjidil Haram. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Orang Melayu susah nyebut Babus Salam. Kau nak kemana? Ke Silam. Sekarang Tuan Guru yang ke-13. Dari mulai Tuan Guru tua yang pertama Syekh Abdul Wahab, sekarang Tuan Guru yang ke-13 namanya Syekh Dr. Sikmal Fuad. Nanti habis Idul Fitri pergi ke sana minta talqin. Bilang kami ini utusan dari Riau mau mengambil talqin zikir, mau bersuluk 10 hari. Nanti dibisikkannya ke telinga talqin, la ilaha illallah. Sholat lebih khusyuk, hati lebih tenang. Suami ibu kalau bersuluk bagus, insya Allah dia tak akan dilarikan pelakor. Jelas? Tak jelas kata orang. Mau pergi sholat, suami menyuruh bikin kopi. Mana yang didulukan Pak Ustadz? Sholat atau air kopi yang didulukan dulu Pak Ustadz? Saya tahu dia ini mau mancing-mancing aja. Melaksanakan sholat bagi perempuan di rumah, waktunya tak macam laki-laki di masjid di awal waktu. Jadi kalau dia sholat di rumah, waktunya bisa tarakhi, bisa diakhirkan. Yang jadi pertanyaan, kalau ada suami menyuruh bininya sholat, terus waktu azan itu laki itu di mana? Ini menunjukkan lakinya tak ke masjid. Kalau lakinya ke masjid, balik dari Nurul Islam, dia balik ke rumah, lalu dia bilang, "Dek, buatkanlah kopi, aku mau sholat bang, buatkanlah kopi." Karena suami ibu ini taat kepada Allah. Tapi kalau dia pun tak sembahyang, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq. Balik suami ibu, ditengoknya ibu berjilbab panjang, dibilangnya, "Buka jilbab kau, rambut kau buat macam sarang tawon, cat 3 warna merah kuning kelabu." Tidak wajib ibu untuk taat patuh kepada dia. Ibu wajib patuh kepada suami yang taat kepada Allah. Kalau suami ibu Fir'aun, genderuwo, tak usah taat kepada dia. Kalau takut melawan dia, kirimkan foto saya, gambar video saya ini ke dia, tontonnya, betul aku Fir'aun. Kalau dia pulang, maka ibu layankan dia, kasih makan, kasih minum, sebagaimana Abu Talhah pulang habis berdagang, berniaga cari nafkah, dia pulang ke rumah. Waktu dia pergi itu anaknya sakit, pulang dia tanya sama istrinya, "Mana anak kita?" Apa kata istrinya? Menjawab, "Askanu mimma qablu." Anak kita lebih tenang daripada sebelumnya. Disiapkannya makanan lakinya, disiapkannya minumannya, lalu kemudian itu maaf beribu maaf, mereka setelah itu pun berhubungan. Setelah selesai baru diceritakannya, "Anak kita sudah mati bang." Jadi kau bilang lebih tenang dari sebelumnya? Karena mati itu lebih tenang daripada hidup. Mau ngamuk dia, tapi kemudian dibalas Allah karena dia menenangkan suaminya. Dari hasil hubungannya itu lahirlah anak-anak para alim ulama penghafal Quran, diganti Allah anaknya yang meninggal itu. Jadi tenangkan dia. Orang sekarang enggak, baru demam-demam sedikit gue telepon, anaknya sehat lagi itu mati. Kalau suami ibu orangnya taat, kalau suami ibu orangnya dekat Allah, patuhlah sama dia. Law kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin. Kalaulah boleh manusia sujud kepada manusia, kuperintahkan istri sujud kepada suami. Tapi karena tak boleh bersujud, tak boleh ibu bersujud. Kalau boleh bersujud, dibolehkan Allah, Nabi bersujud pada suami. Innama huwa naruki wa jannatuki. Suamimu itu surgamu dan nerakamu. Gara-gara suamimu kau bisa masuk surga, gara-gara suamimu juga kau bisa masuk neraka. Tapi kalau dia tak taat kepada Allah, tak patuh kepada Allah, maka tak ada ketaatan kepada suami yang tak taat kepada Allah dan kepada sunnah Rasulullah SAW. Jelas? Saya mau tanya Pak Ustaz, bagaimana dosa orang yang berutang tapi tak mau membayar, padahal dia sudah mampu berhaji dan umrah? Ini sebetulnya bukan mau bertanya, mau menyindir. Supaya orang itu cepat bayar utang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang puasa,
puasa 30 hari ayatnya cuma satu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayat yang paling panjang surat Al-Baqarah 282, satu halaman full tentang membayar hutang. Berhaji itu wajib, tapi bisa ditunda. Perintah wajib haji tahun ke-6, Nabi baru haji tahun ke-10, 4 tahun ditunda. Itulah mengapa namanya tarahi, ditunda belakangan. Tapi hutang wajib dibayarkan. Umrah sunnah. Kalau ada orang berangkat umrah, hutang sudah jatuh tempo, tidak sah umrahnya. Kenapa? Karena duit itu mestinya membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Tapi kalau hutangnya belum jatuh tempo, bayar hutangnya kapan? 2024 belum. Jadi sekarang boleh pergi umroh, cicilannya bayar. Yang udah jatuh tempo tak dia bayar. Kalau dia mati, maka ruhnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati syahidnya tertunda kalau tidak membayar hutang. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, meninggal hari Senin. Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Siapa yang pernah aku pinjam duitnya? Kata Nabi. Sahabat berdiri. Inna alaka alayya salasata rahim, utangmu 3 dirham. Lalu kata Nabi kepada Fadal, tolong bayarkan 3 dirham. Nabi aja bayar hutang. Oh, Nabi keberapa? Ke-26. Ini satu lembar penuh panjang ini. Minta pertanyaan dan curhat. Kita tahu agama yang paling betul adalah Islam. Tak perlu diragukan lagi. Bagaimana anak-anak yang lahir dari rahim orang yang tak Islam, sementara ada yang lahir dari perut orang Cina, namanya Ustadz Felix Xiao. Ada yang lahir dari perut saudara kita orang Batak, namanya Ustadz Nababan. Ada yang lahir dari perut saudara kita dari Sulawesi Utara, namanya Ustadz Yahya Walone. Tapi dalam perjalanan hidup mereka mencari dia, membaca dia, berpikir dia, akhirnya dia bersyahadat, login. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka Islamnya lebih kuat. Kenapa? Karena mereka mencari dan setelah mencari menemukan. Beda antara anak-anak yang mencari duit, beli motor dengan motor yang dikasih bapaknya, hancur motor itu, tak ada penghargaan. Kenapa? Dia tak pernah mencari, dia dikasih. Begitu juga dengan ini, kita tak pernah mencari. Ayah kita Islam, emak kita Islam, lahir di Riau mayoritas Islam, tak menghargai Islam. Tapi mereka masuk Islam, memperjuangkan Islam, luar biasa. Nah, ini bagi orang yang kebetulan lahir dari rahim tidak orang Islam. Sementara kalau bisa memilih, semua mau lahir dari rahim orang Muslim, tapi saat ditiup roh tak bisa memilih. Dia dikasih Allah akal. Apalah ta'qilun, disuruh mendengar, dengar ceramah di TV, dengar di YouTube, dikasih mata, baca buku, dikasih akal, memilih, akhirnya masuk Islam. Islam mereka lebih berkualitas, balasan pahala mereka lebih besar. Boleh jadi Ustadz Yahya Walone, Ustadz Felix Xiao, Ustadz Hani, Koh Stephen lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang ini. Betul lah dia tak ada dosanya. Dia baru masuk Islam bersih, sebersih-bersihnya. Dia melalui proses, dikucilkan, diusir dari keluarga. Mereka melalui perjuangan yang luar biasa. Maka mereka itu adalah panutan. Jadi tidak ada alasan tidak masuk Islam karena keluar dari rahim orang yang tak Islam. Cari, berakal, pakai akal. Kurang akal, minum akal. Tak ada otak, makan otak-otak. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada alasan. Karena lahir di Amerika, lahir di Eropa, lahir dari rahim tak Islam, lalu menyatakan ini sudah takdir. Kau masuk ke dalam perut orang tak Islam itu takdir. Tapi kau mau masuk Islam itu adalah pilihan. Hidup ini pilihan. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Menjadi orang Riau, menjadi orang Melayu, itu pilihan atau takdir? Takdir yang tak bisa memilih. Menjadi orang Sunda, menjadi orang Batak, menjadi orang Jawa, menjadi orang Eropa,
Itu pilihan dari Allah, tak bisa kita memilih. Tak pernah dulu malaikat datang bawa kertas, kau mau jadi apa? A, Arab, B, Batak, C, Cino. Tak ada. Tapi setelah kita lahir ke dunia, kita memilih sholat ke masjid atau tak sholat, puasa atau tak puasa, ceramah duduk di kursi atau berdiri, dengan suara menggelegar atau suara slow. Saya bisa ceramah dengan suara slow. Bisa, atau tak bisa saya sebut? Bisa, tapi saya tak ada kekuasaan, saya tak ada harta, cuma punya suara. Paling tidak dengan suara saya ini masuk ke telinga jamaah, itulah yang mendapatkan amal jariah sampai menghadap Allah, sampai masuk ke surga bersama Rasulullah SAW. Jelas? Al-Hazim niat untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah, diberikannya kita husnul khatimah, pemimpin kita adil dan amanah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan soleha masuk ke jannah bersama Rasulullah. Al-Hazim niat wa kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika. Kami bertawassul kepadamu berkat surat Al-Fatihah. Kami bertawassul kepadamu berkat kemuliaan Nabi Muhammad. Kami bertawassul kepadamu berkat bulan Ramadan. Kami bertawassul kepadamu berkat ibadah puasa. Iqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami. Balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala hajatan min hawaijid dunia, segala hajat dunia, hajat akhirat. Laka ridha wa lana fiha shalah. Baik bagi engkau, baik bagi kami, engkau ridha. Illa qadaitaha, tunaikanlah ya Allah. Wala asiban illa zawajta. Yang lajang yang gadis belum jumpa jodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan, berikan anak yang soleh dan soleha. Allah mewaffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Siak, jadikan Riau, jadikan Perawang negeri yang aman dan damai. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba was zina. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqna istiqamata ala syariatil wara' wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di dalam agama yang benar ini ya Allah, sampai ke anak cucu kami, sampai hari kiamat, semuanya dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan Abdul Somad? Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah Ramadan 1444 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mohon maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.